Duh, lapar ih. Enak makan yang manis nih. Manis. Menurut kamu, apakah ilustrasi tersebut mencerminkan perilaku konsumsi makanan dan minuman yang sehat? Iya atau tidak? Seberapa banyak gula yang kamu konsumsi? Pernahkah kamu menghitung gula yang masuk ke dalam tubuhmu? Menurut data USDA, Indonesia masuk jajaran konsumen gula terbesar di dunia pada periode 2024-2025. Indonesia sendiri duduk di posisi ke-6 dengan volume konsumsi gula yang ditaksir mencapai 7,6 juta ton. Apa sebenarnya gula itu? Gula merupakan bahan pemanis yang sering digunakan dalam berbagai masakan dan minuman, serta dikenal memiliki berbagai jenis dengan sifat dan kegunaan yang berbeda. Secara umum, gula dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu gula alami dan gula tambahan. Gula alami terdapat dalam bahan makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan madu. Sementara itu, gula tambahan umumnya ditemukan dalam produk olahan seperti gula, sirup jagung, dan pemanis buatan. Apa fungsi gula untuk tubuh? Gula yang diubah tubuh menjadi glukosa adalah bahan bakar utama atau bensin super yang sangat penting agar tubuh kita dapat bekerja. Gula sebagai sumber energi cepat yang digunakan oleh sel-sel untuk segala aktivitas, mulai dari menggerakkan otot hingga melakukan pekerjaan rumah. Bahkan, gula atau glukosa adalah makanan favorit dan sumber energi bagi otak agar kita bisa berpikir, berkonsentrasi, dan mengingat dengan baik. Serta disimpan sebagai cadangan energi atau glikogen di hati untuk menjaga kestabilan gula darah saat kita tidak makan. Apakah tubuh memerlukan tambahan gula dari luar? Jawabannya, tubuh kita tidak memerlukan gula tambahan dari luar. Ibarat kendaraan, kita perlu bensin berkualitas dari makanan pokok kita sehari-hari, yang mengandung karbohidrat kompleks. Contohnya, ada nasi, kentang, ubi, roti gandum yang membuat mesin berjalan mulus dan stabil. Sedangkan gula tambahan itu seperti bensin murahan yang justru merusak mesin jika sering digunakan. Jadi, kita harus membatasi konsumsi gula tambahan, karena semua energi manis yang kita butuhkan sudah tersedia dalam makanan utuh yang lebih sehat. Apakah resiko bagi kesehatan jika kita mengonsumsi gula berlebih? Berikut adalah berita yang memaparkan akibat dari konsumsi gula yang berlebihan. Yang pertama, ada diabetes tipe 2. Detik Health telah memaparkan berita mengenai Kemenkes yang mengungkapkan situasi diabetes di Indonesia. Hal ini naik terus hingga tembus 30 juta kasus. Tubuh kita punya hormon bernama insulin. Tugas insulin seperti kunci yang membuka pintu sel agar gula darah bisa masuk dan diubah jadi energi. Kalau kita terus-terusan mengonsumsi gula berlebihan, kunci insulin harus bekerja keras non-stop. Lama-lama, sel-sel tubuh jadi bandel atau resisten terhadap kunci insulin. Gula akan menumpuk di darah karena tidak masuk ke sel. Inilah yang disebut diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, ada obesitas. Gula yang berlebihan dan tidak terpakai sebagai energi akan diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai cadangan. Konsumsi gula tinggi membuat otak sulit mengenali rasa kenyang. Jadi kita cenderung makan terus dan berat badan naik cepat. Yang ketiga, ada penyakit jantung. Konsumsi gula berlebih berhubungan erat dengan meningkatnya resiko penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung, stroke, dan kematian akibat penyakit jantung. Gula berlebih menyebabkan peningkatan kadar trigliserida atau kadar lemak yang berbahaya, tekanan darah, resistensi insulin, serta peradangan sistemik yang mempercepat kerusakan pembuluh darah. Yang keempat, ada hipertensi, atau biasa yang kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Konsumsi gula berlebih terbukti meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme peningkatan kadar insulin dan resistensi insulin, yang menyebabkan retensi natrium dan peningkatan aktivitas saraf simpatik. Hipertensi kemudian menjadi faktor resiko utama penyakit jantung dan stroke. Yang kelima, ada penyakit hati berlemak non-alkoholik. Ada satu jenis gula atau fruktosa yang sering ada di minuman manis dan makanan olahan.
yang hanya bisa diolah oleh hati. Jika kita makan fruktosa berlebihan, hati kita bekerja terlalu keras sampai kewalahan. Kelebihan fruktosa ini langsung diubah menjadi lemak dan menumpuk di organ hati. Kondisi ini disebut penyakit hati berlemak non-alkoholik. Yang keenam, ada resiko gagal ginjal. Minuman manis tidak secara langsung menyebabkan gagal ginjal dengan satu kejadian tunggal. Tetapi gula darah yang tinggi secara kronis, misalnya pada diabetes, itu dapat meningkatkan resiko berkembangnya nefropati diabetik, yaitu kerusakan ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal. Yang ketujuh, ada karies gigi dan gigi berlubang. Gula adalah makanan favorit bakteri di mulut. Bakteri ini menghasilkan asam yang mengikis lapisan gigi hingga menyebabkan gigi berlubang. Bagaimana untuk menghindari bahaya tersembunyi tersebut? Nah, mari mulai dari langkah kecil untuk perubahan besar dengan membatasi gula. World Health Organization atau WHO merekomendasikan agar asupan gula bebas kurang dari 10% dari total asupan energi harian untuk orang dewasa dan anak-anak, yaitu maksimal 50 gram per hari. WHO juga menyarankan lebih baik lagi jika bisa diturunkan hingga kurang dari 5% dari total energi harian, yaitu sekitar 25 gram per hari untuk manfaat kesehatan yang lebih baik. American Heart Association atau AHA menyarankan pria tidak lebih dari 9 sendok gula teh tambahan, atau sama dengan 36 gram per hari. Untuk wanita tidak lebih dari 6 sendok teh atau 25 gram per hari. Selain itu, bisa juga kita lakukan dengan cara kurangi minuman manis atau soda atau jus buah kemasan. Minuman manis sering mengandung gula bebas sangat tinggi dan tidak membuat kenyang sebagaimana makanan padat. Oleh karena itu, mudah meningkatkan asupan kalori tanpa terasa. Ganti dengan air putih, teh tawar, atau air dengan sedikit buah potong sebagai rasa. Bisa juga kita membaca label nutrisi. Gula bersembunyi di banyak makanan olahan yang rasanya tidak selalu manis. Selalu periksa kolom gula atau add sugar pada label nutrisi. Targetkan produk yang memiliki gula tambahan paling rendah. Dan kita harus mengetahui nama lain gula seperti sirup jagung fruktosa tinggi atau high fructose corn syrup, maltosa, dextrosa, dan juga sukrosa. Lalu kita juga bisa mengurangi konsumsi makanan ringan manis dan camilan, misalnya kue, biskuit, permen, madu atau sirup berlebih, yogurt, rasa manis, dan seterusnya. Pilihlah camilan yang kurang diproses dan rendah gula, misalnya buah segar, kacang, dan juga makanan sehat lainnya. Lalu kita juga bisa masak sendiri lebih sering. Jika memasak sendiri, kamu bisa memantau berapa banyak gula yang ditambahkan. Kurangi saus dan bumbu instan seperti saus tomat, saus barbeque, dan beberapa bumbu siap saji memiliki gula tinggi. Gunakan bumbu rempah alami. Pastikan setiap kali makan Anda mengandung protein, seperti telur, ayam, dan ikan. Lalu bisa juga seperti lemak sehat, yaitu alpukat dan kacang-kacangan. Kedua nutrisi ini membuat Anda kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan terhadap gula. Lalu, kurangi porsi gula tambahan. Misalnya dalam kopi atau teh, gunakan sedikit gula atau beralih ke pemanis alami tanpa tambahan gula. Kurangi konsumsi seperti sirup, madu, dan juga selai manis. Dan yang terakhir, atur lingkungan atau lingkup konsumsi. Di rumah, kurangi stok makanan manis yang mudah dijangkau. Di luar, pilih menu yang kurang manis. Minta minuman tanpa gula tambahan dan hindari sekali minum soda sebagai kebiasaan rutin. Ingat, tubuh Anda tidak butuh gula tambahan. Konsumsi gula berlebihan mungkin terasa manis sesaat, namun terdapat ancaman tersembunyi di balik kebiasaan manis itu, dari resiko diabetes hingga penyakit jantung. Kesehatan jangka panjang Anda adalah investasi terbaik. Dan itu dimulai dengan 1 sendok teh gula yang Anda putuskan untuk tidak konsumsi. Mari kita buat pilihan sehat hari ini demi masa depan yang lebih bugar.